Ngelihat pakai mata, jalan pakai kaki. Rekomendasi HP 2,5 juta? Ya Realme 8i. So halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Realme 8i atau Realme 8i, biar nyebutnya gampang aja ya. Ini adalah smartphone yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba launching nih di Indonesia. Dan buat Realme ini adalah smartphone untuk menutup akhir tahun 2021. Buat harganya sendiri, Realme 8i ini dibanderol dengan harga 2,4 juta buat varian 4/64 GB dan 2,9 juta buat varian yang 6/128 GB. Untuk desainnya sendiri sih punya bahasa desain yang mirip ya kayak kakak-kakaknya, yaitu Realme 8 dan Realme 8 Pro. Finishingnya ini glossy dan lumayan kasih kesan premium buat back covernya ini. BAM kameranya juga aku suka nih, karena di sini tuh nggak terlalu menonjol. Konfigurasinya juga rapi dan jadinya enak buat dilihat. Di sisi atas smartphone ini kosong, nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint sensor. Di sisi kiri ada SIM tray slot yang jenisnya ini triple slot dan ada juga tombol volume. Lalu di bagian bawahnya ini ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono. Kalau urusan layar, Realme 8i ini dibekali dengan layar berpanel IPS, resolusinya Full HD+, dan luas layar ada di 6,6 inci. Buat dipakai nonton, layarnya ini udah enak. Warnanya ini keluar, mirip kayak smartphone Realme pada biasanya ya, yang udah bisa hasilin gambar yang enak buat dikonsumsi harian. Ditambah layarnya ini juga udah punya refresh rate 120 Hz yang membuatnya ini makin tambah enak ketika kita pakai buat scrolling media sosial maupun beranda. Overall secara kualitas, meski panelnya cuma IPS, tapi aku udah cukup puas nih sama layar dari Realme 8i ini. Oh ya, kecerahan layarnya ini juga udah bisa sampai 600 nits ya, dan udah lumayan terang lah buat dipakai di luar ruangan untuk ukuran smartphone di kelasnya. Nah, kalau buat performanya, si Realme 8i ini dibekali dengan SoC baru nih dari MediaTek, yaitu adalah MediaTek Helio G96. Chipset pembaruan dari MediaTek Helio G95 yang secara performa ini juga hampir mirip. Tes benchmark pakai Antutu versi 9 ini bisa dapetin skor di angka 330 ribuan. Angka yang udah tergolong tinggi buat smartphone harga segini. Buat kebutuhan harian, Realme 8i ini udah nyaman dan enak banget ya buat user casual yang pemakaiannya ya cuma chattingan, main sosmed, foto-foto, atau misal nonton. Terus kalau buat user ekstrim yang kerjanya lebih berat lagi kayak main game, Realme 8i ini itu buat di kelas harganya udah salah satu yang terbaik. Mobile Legends ini bisa disikat dan dapetin grafik di high dengan high frame rate mode on. Di sini main game Mobile Legends udah pasti aman lah ya tanpa kendala sama sekali. Terus PUBG Mobile ini kita juga bisa pakai settingan Smooth Ultra yang sepemakaianku saat ngetes itu udah asik banget. Gyroscope juga udah aman di sini buat yang nanyain, dan di sini pengalaman main PUBG Mobile udah terbilang enak. Sementara itu kalau buat main Genshin Impact emang nggak memuaskan ya, tapi paling nggak dengan pakai settingan lowest 60 fps kita udah bisa mainin game ini dan frame rate yang didapat ini cukup tinggi, ada di angka 40-45 fps selama pengetesan. Sementara itu untuk urusan dayanya, Realme 8i ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang udah cukup banget nih, bisa nemenin kita selama seharian penuh. Udah cukup lah buat pemakaian yang nggak ekstrim. Dan kalau buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini ada di 18 watt yang buat isi sampai 50% butuh waktu 1 jam, dan buat isi sampai penuh butuh waktu 2 jam 30 menit. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Untuk kamera, Realme 8i ini dibekali dengan setup triple kamera. Pertama ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel, lalu ada kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel juga. Sementara itu buat di bagian depannya, ini ada satu buah kamera yang punya resolusi 16 megapiksel yang berada dalam tompel di pojok kiri atas layar. Buat hasilnya ini sih ciri khas Realme banget ya, yang saturasinya kelihatan tinggi. Apalagi ketika fitur AI Enhancement kita aktifin, ini silau banget. Dynamic range ini standar, detailnya ya lumayan, dan intinya ini udah terbilang oke lah buat ukuran smartphone 2 jutaan.
Oke, ini contoh perekaman video kamera belakang dari Realme 8i atau Realme 8i yang direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Di sini juga ada mode stabilnya ya. Nanti kita bakal lihat perbedaannya seperti apa dengan yang standar ini. Ini kalau dipakai jalan seperti ini. Oke. Untuk langit emang lagi mendung ya, makanya banyak awan dan cenderung gelap. Dan sekarang aku mau nyoba buat ajak lari. Nah, itu dia kalau tanpa stabilisasi tambahan. Oke, dan sekarang kita mau coba pakai stabilisasi tambahan, bedanya kayak gimana. Oke, ini kalau udah pakai mode stabilisasi tambahan atau namanya di sini adalah ultra steady. Buat hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita mau coba ajak lari buat ngetes kestabilannya. Oke, seperti itu. Gimana menurut kalian? Oke, kita pindah ke kamera depan. Oke, ini kalau perekaman video kamera depannya 1080p 30 fps juga, dan di sini juga ada mode stabilnya. Nanti kita bakal lihat perbedaannya seperti apa. Ini yang biasa ya, mode standarnya seperti ini kalau dipakai jalan. Kalau tanganku lurus seperti ini. Ini kalau normal. Oke, kita coba pakai mode stabilisasi tambahan. Oke, ini mode stabilisasi tambahan udah diaktifin. Hasilnya seperti ini. Kalau aku lihat sih emang kelihatan lebih oke ya. Ini kalau lurus. Oke, gitu aja. Buat hasilnya ya lumayan lah. Buat HP 2,5 jutaan menurutku ya. Oke, kita balik ke studio. Yuk. Kesimpulannya, Realme 8i ini itu bisa menambah opsi kita ya buat yang cari smartphone harga 2 jutaan. Emang bukan yang terbaik, tapi buat yang suka sama brand Realme ini udah bagus. Udah lumayan lengkap dan bukan smartphone yang jelek buat harganya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.